Halo sahabatku semua. Halo Scorpio. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading. Energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, tema kita hari ini adalah tentang karma dia yang pernah menyakiti hati kamu. Kita lihat kartunya dulu ya. Kita membahas tentang karma. Jadi, apa itu karma? Jadi karma itu adalah hasil. Kadang-kadang kita itu selalu berpikir bahwa karma itu adalah hal yang mengerikan. Karma itu seperti kutukan. Padahal sebenarnya tidak. Karma itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan karma baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita juga akan mendapatkan karma yang tidak baik. Makanya disarankan berpikirlah yang baik-baik dan yang positif aja. Karena bisa jadi yang kita rasakan kesakitan, penderitaan, kekecewaan kita saat ini adalah buah karma dari hasil perbuatan kita yang sudah berlalu. Entah itu disengaja ataupun tidak. Nah, di sini ada sesuatu yang sudah berakhir. Seperti kamu sudah mengubur dalam-dalam sebuah kisah di masa lalu. Untuk kamu, sesuatu yang toksik. Untuk kamu, sesuatu yang tidak perlu dipertahankan, ya sudah, dikubur dalam-dalam. Kamu memilih untuk lahir kembali. Menciptakan suatu kehidupan yang lebih berbahagia untuk diri kamu sendiri. Kamu tahu caranya menolak sesuatu yang tidak benar. Kamu tahu, jika ada sesuatu yang gak beres, ini orang gak bisa dipertahankan. Ya udah, buat apa? Di sini ada energi ingin kembali. Mungkin kamu tahu cara menyeimbangkan diri kamu dan menolak orang tersebut. Beberapa memang udah saling blokir di sini ya, gak bisa berkomunikasi lagi. Beberapa di antara kalian sedang mencari refleksi diri, mencari cerminan. Dalam artian kamu mencoba mencari jati diri kamu. Ada beberapa yang mungkin sedang di fase selalu menghadapi permasalahan yang berulang-ulang. Jadi kamu berpikir, kadang-kadang kamu mulai memperbaiki diri. Kenapa ya? Kok aku sering begini terus? Kayaknya ada yang harus diperbaiki. Dan akhirnya kalian juga memilih untuk berbahagia dengan diri kalian sendiri. Tahu caranya menciptakan kebahagiaan dalam diri kalian. Banyak yang sudah move on di sini ya. Mungkin ada di antara beberapa kalian yang mungkin sempat mengalami stres, depresi, malam gak bisa tidur, mengurung diri dari dunia luar. Karena ada patah hati yang luar biasa, itu yang terjadi. Akhirnya dengan mengurung diri tersebut, mampu membuat kalian itu sadar. Mampu membuat kalian akhirnya terbangun. Untuk menciptakan kebahagiaan diri kalian sendiri. Energi mereka di sini terlihat, mereka lagi melakukan awal mula baru dalam diri mereka. Ada perbincangan baru, entah itu dengan orang baru
entah tentang percintaan atau pekerjaan. Ada sesuatu yang baru yang mereka kerjakan. Ada beban dalam hidup mereka. Ada yang menghadapi suatu masalah dalam hidupnya, sehingga butuh yang namanya memulai awal mula baru. Di sini ada penderitaan, kekecewaan, ada yang sedang terluka perasaannya, sedang ingin bangkit, dan di sini ada yang harus mereka akhiri untuk awal mula baru dalam kehidupan mereka. Dan di sini ada juga perjuangan, ada kerja keras, berusaha untuk bangkit dari kehidupan mereka. Mereka mencoba melakukan segala sesuatu, segala upaya dikeluarkan untuk melakukan sebuah perbaikan. Tapi apapun yang dilakukan, jiwanya itu masih terbelenggu. Ada perasaan bersalah dan perasaan menyesal dalam diri mereka. Di sini ada beberapa pasangan yang berpisah di sini ya. Kalau aku lihat ada perpisahan. Aku lihat hubungannya di masa lalu selalu terjadi pertengkaran, miskomunikasi, banyak perbedaan pendapat antara kamu dan dia. Tidak sinkron hubungannya. Ada perasaan yang dilukai di sini ya, membuat kamu kecewa. Karena hubungannya gitu. Yang terjadi argumen terus. Ada kekecewaan yang akhirnya kamu itu capek. Kamu marah, perjuangan kamu nggak pernah dianggap sama dia. Maksud kamu sebenarnya baik, dengan melakukan itu adalah salah satu bukti cinta kamu. Cara kamu mengambil perhatiannya, tapi kadang-kadang dia membalas dengan balasan yang tajam. Aku nggak minta seperti itu kan selama ini, apalagi kalau yang nggak pernah minta itu akan dijadikan senjata dalam diri dia untuk melawan kamu. Ketika terjadi argumen, itu yang membuat kamu kecewa di sini. Seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu capek jalan dengan satu kaki, tertatih-tatih. Karena kamu berhadapan dengan seseorang yang keras kepala, egonya tinggi. Hanya ingin dia aja yang dimengerti. Ini yang membuat kamu akhirnya dingin, membuat kamu akhirnya gak berharap lagi tentang dunia percintaan. Bahkan kadang-kadang saat ini pun yang kamu pikirkan hanya lebih fokus sama diri sendiri daripada memulai cinta. Nanti takutnya sakit lagi. Di sini sudah nggak ingin berharap lagi ya. Kayak udahlah hidupnya kayak gitu aja pun putus aja. Depresi waktu itu. Akhirnya perbuatan dia kepada kamu ada yang disembunyikan memang di belakang kamu ya. Dan dia tidak mau kamu pertanyakan itu. Ketika menanyakan suatu perihal yang membuat kamu penasaran, dia langsung defensif. Langsung pasang kuda-kuda. Karena memang ada sesuatu yang tidak perlu kamu ketahui menurut dia. Akhirnya kamu hanya sendiri aja memperbaiki diri. Berbenah, beberapa di ghosting ya. Akhirnya saling blokir. Gak tahu kamu komunikasinya seperti apa. Karena defensif di luar sana. Pikirannya jadi kosong. Merasa dibodohi sama dia. Mencoba untuk bangkit, gak ketemu jalan keluarnya. Karena kamu belum keluar dari zona itu. Merasa kecewa banget. Yang bikin kamu kecewa salah satunya ada perselingkuhan di sini. Ada yang sudah punya pasangan, punya kamu tapi dia selingkuh lagi. Cinta udah bersegi-segi di sini dan akhirnya kamu merasa hubungan ini sudah mati. Akhirnya membuat kamu memutuskan untuk memulai satu awal mula baru dalam kehidupan kamu. Beberapa memang hubungannya putus nyambung ya. Ketika kamu memutuskan untuk pergi dan memperbaiki diri, memulai awal mula baru, dan dia datang lagi. Tapi begitu juga, dia ngulangi lagi perbuatannya. Ada sirkulasi yang berputar-putar. Gitu-gitu aja. Banyak di antara kalian di sini yang akhirnya fokus sama diri kalian sendiri di sini untuk meningkatkan finansial. Itu cara kalian melampiaskan kekesalan terhadap seseorang tersebut. Tahu caranya meningkatkan kebahagiaan untuk diri kamu. Ada yang sudah melepaskan energi ini. Beberapa ada yang masih berharap karena memang belum bisa lepas energinya. Ada ikatan yang susah memang terlepas dalam hubungan ini. Itu yang membuat energinya masih ketarik-ketarik. Di sini memang ada ya yang dia sembunyikan.
orangnya terlalu tertutup. Nyaris kamu nggak pernah tahu apa yang dia sembunyikan. Ada beberapa yang ketangkap basah, terlihat. Dan akhirnya kamu mempertanyakan. Dan ternyata itu pasangannya, justru kamu selingkuhannya. Ada juga yang benar-benar selingkuh sama orang baru. Kalian terkoneksi sama orang yang senang gonta-ganti pasangan. Itu yang membuat kamu pasrah, ingin melepaskan dia. Karena dia lebih memprioritaskan teman-teman daripada kamu. Karena dia ada kesakitan yang dia rasakan saat ini. Apapun yang dia lakukan, susah untuk berhasil. Seharusnya dia bisa bangkit, tapi yang terjadi malah tambah terpuruk. Membuat itu terluka. Beberapa ada yang anjlok usahanya. Tapi bukan usahanya aja ya, mungkin kerjanya atau pendapatannya lah ya seperti itu. Sementara dia mungkin harus bayar cicilan atau hal-hal lain. Di sini hidupnya itu nggak tenang. Nggak ada ketenangan dalam batin dia. Bawaannya itu aja cemas. Mungkin karena sering ada masalah, ada orang-orang datang ke rumah. Entah nagih, entah apa. Karena masalah keuangan. Dan tetangga pun berbisik-bisik. Nah, digosipin sama tetangga. Makanya makin kacau hidupnya, berantakan. Dan di sini ada energi, mereka mulai belajar untuk tutup buku dari kisah masa lalu. Memperbaiki hidup mulai dari nol lagi. Jadi memang ada ya yang harus mereka akhiri di sini. Untuk memulai lagi suatu kehidupan baru, dalam artian yaitu tadi. Karena mengalami hal-hal yang bikin dia kacau. Baiklah teman-teman, itulah readingan aku hari ini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.